Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Tiara Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan bertemakan tentang perjalanan pendidikan nasional. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau Ki Hajar Dewantara atau dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh yang populer banget di dunia pendidikan. Bahkan kita semua pasti tahu kan siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pendidikan mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Nah, kita mau bagi nih masa pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan itu digunakan sebagai bahan kepentingan kaum bangsawan semata. Pembelajaran pada saat itu hanya terbatas sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Itu pun hanya seperlunya. Ya, itu diperuntukkan untuk mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Kurikulumnya, metode pengajaran, dan lembaga pendidikan sesuai dengan kepentingan mereka. Pada masa dulu, akses pendidikan itu sangat terbatas. Nah, perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan pada zaman kolonial Belanda, pendidikan dilaksanakan hanya membaca, menulis, dan berhitung sekedarnya. Itu pun hanya dikhususkan untuk orang dari keluarga elit dan pembantu-pembantu yang mendukung usaha dagang mereka. Kita ambil nih tahun 1854. Dulu pada masa itu bupati-bupati sudah menginisiasi mendirikan sekolah, namun hanya untuk calon-calon pegawai saja. Kemudian lahirlah Sekolah Bumi Putra, yang pada waktu itu hanya terdiri dari 3 kelas, yang pada saat itu hanya mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung sekedarnya ataupun seperlunya. Nah, kemudian pada tahun 1908 ini berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo ini memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Organisasi Budi Utomo juga dapat mendorong peningkatan pendidikan bagi masyarakat pribumi dan mengedukasi mereka tentang pentingnya identitas nasional. Organisasi ini dibentuk sebagai Bara Kebangkitan Bangsa Indonesia, dan Ki Hajar Dewantara pun termasuk dalam organisasi ini. Nah, kemudian setelah itu di tahun 1912, pendidikan di Indonesia beranjak berkembang dengan semakin banyaknya sekolah yang dibuka, terutama untuk perempuan. Kartini percaya bahwa pendidikan perempuan bisa menjadi lebih mandiri dan berkontribusi pada perubahan sosial. Oke, lanjut. Kemudian pada tahun 1922, yaitu pendirian Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berdirinya Taman Siswa menjadi gerbang emas kebebasan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sekolah ini dapat menerima murid dari semua kalangan. Dan pendidikan taman siswa juga mengacu pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada perkembangan karakter serta budaya lokal. Di taman siswa ini menganut filosofi pendidikan dengan Ingarso Sung Tlodo Ing Madio Maunkarso dan Tun Uri Handayani. Nah, sekarang kita masuk nih ke pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan menjadi hak semua warga Indonesia. Kurikulum pendidikan diperbarui dengan penekanan pada pembangunan nasional. Adanya sistem kurikulum terpadu, semua berhak mendapatkan pendidikan. Mengembangkan pendidikan karakter, dan belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita mulai dulu nih pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa itu, pendidikan mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan suku yang beragam.
Dahulu dibentuknya sekolah rakyat atau SR, dan pendidikan ditempuh selama 6 tahun seperti SMP dan SMT. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Leerplan yang kemudian berganti dengan kurikulum 1964. Kemudian kita lanjut pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa itu mengalami masa Orde Baru dengan adanya instruksi Presiden terkait pendidikan dasar. Keptanas dan UMPTN digunakan sebagai seleksi intelektual peserta didik. Kemudian diberlakukannya pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP P4 dalam upaya penerapan nilai-nilai Pancasila. Di masa Orde Baru, rakyat diwajibkan sekolah selama 9 tahun. Dan munculnya sekolah kejurusan dan perguruan tinggi. Serta sarana dan prasarana pada masa itu pendidikan sudah mulai meningkat. Kemudian pada fase tahun 1998 sampai 2006, kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang awalnya menggunakan kurikulum 1994 kemudian berganti kurikulum 2002. Kurikulum tersebut berfokus kepada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Setelah itu tahun 2006 sampai tahun 2020, pengembangan kurikulum terus dilakukan dari kurikulum KTSP hingga kurikulum 2013. Nah, yang terakhir kali nih, kurikulum yang kita lalui sekarang atau dengan nama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Kurikulum Merdeka memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir bagi peserta didik maupun guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter pada jiwa mereka. Kurikulum ini juga mengembangkan keterampilan di abad 21 dan karakter pelajar Pancasila. Nah, dari sini kita sudah tahu kan perjalanan panjang pendidikan Indonesia itu seperti apa? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan penjelasan dari perjalanan pendidikan nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.